Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Ya, dengan saya Bung Ropan dan tiba saatnya kita akan melakukan preview menjelang laga yang menarik, laga yang pasti seru sengit yang akan berlangsung di Santiago Bernabeu. Babak semifinal leg pertama antara Los Blancos Real Madrid menghadapi The Citizens Manchester City. Pertandingan lainnya yang akan mainkan besok itu mempertaruhkan antara dua Milan, derby Italia, antara AC Milan melawan Inter Milan. Jadi pemenang antara Madrid dan City akan menghadapi pemenang antara Milan dan Inter. Itu akan terjadi pada 10 Juni yang akan datang itu di Istanbul. Dan mereka harus berlaga di sana. Tapi sebelum ke sana kita akan membahas semifinal yang ini dinantikan oleh dua kubu, ya, dua supporter yang sangat militan, supporter Madrid dan supporter City. Nah, sebelum saya berbicara tentang kedua tim ini yang akan bertarung di semifinal, saya akan memberikan kabar gembira buat teman-teman bahwa Dabinter, ini jagonya pompa air atau rajanya pompa air, ya, ini menyiapkan giveaway atau hadiah buat teman-teman yang bisa menebak skor dengan tepat hasil antara Madrid dan City. Ada 4 pemenang itu akan dapat uang masing-masing Rp250.000. Lumayan lah ya untuk uang pulsa buat Anda. Oke, ini total hadiah 1 juta diberikan oleh Dabinter, ya. Dan silakan Anda bisa menebak. Tebakan ini ya itu paling terakhir bisa diterima jam 9 malam ya, malam ini atau jam 21.00, sehingga memudahkan bagi tim untuk bisa melihat. Lewat dari jam 9 tidak diterima. Ya, jadi Anda masih punya kesempatan banyak ya dari pagi hari, sore sampai malam untuk bisa melihat siapa yang akan menang, Madrid atau City. Jadi kalau Anda sudah lewat dari itu, kita tidak akan menerima, dianggap gugur. Dan bagi pemenang, karena hanya 4, jadi kalau ada 1000 yang tepat benar, misalnya contoh menebak Madrid menang dengan skor misalnya 1-0 atau City menang dengan 1-0 ya atau 0-1. Ya itu akan diundi karena cuma 4. Ya, walaupun Anda benar menebak, tapi karena hanya 4, semua harus diundi. Hanya 4 pemenang yang akan diberikan masing-masing Rp250.000 dari Dabinter. Oke, Madrid ya menganggap bahwa Liga Champions ini adalah panggung mereka. Ya benar, karena ini rajanya di Eropa. Seperti rumah mereka lah kalau bicara di UCL. Tapi kali ini mereka akan bertarung kembali dengan Manchester City, tim yang mereka singkirkan pada musim lalu, di edisi lalu UCL, juga di babak semifinal. Itu pertandingan yang dramatis yang tidak akan dilupakan oleh kubu City, terutama sang pelatih Pep Guardiola yang asal Spanyol ini. Ya, seakan tidak menerima kenyataan itu, mereka kalah di penghujung laga ya. Ketika memasuki perpanjangan saat di Bernabeu, tumbang dengan 1-3. Padahal City sudah membuka asa lewat Riyad Mahrez ketika mencetak gol unggul 1-0. Artinya ini langkah mereka ke final sudah terbuka untuk menciptakan sesama final klub-klub Inggris, karena Liverpool juga melaju ke final ya. Tapi akhirnya mereka pupus untuk menghadapi Karim Benzema dan kawan-kawan. Kalah 1-3 lewat gol yang luar biasa di penghujung itu dibuat oleh Rodrigo saat itu. Jadi kemenangan mereka 4-3 City di Etihad itu habis dengan kekalahan 1-3 di Bernabeu. Secara agregat itu Madrid menang dengan 6-5 pada musim lalu ya. Mereka ke final dan di Stade Frank di Paris mereka bisa mengalahkan Liverpool di final dengan 1-0 lewat gol Vini Junior saat itu. Nah sekarang apakah City mampu melakukan semacam balas dendam ketika mereka harus kalah secara menyakitkan pada edisi yang lalu? Atau Madrid lagi-lagi berkuasa? Karena saya sudah bilang di awal ini seperti panggung mereka di UCL. Apalagi mereka baru termotivasi, yang ya pasti semangat mereka akan berlipat ganda setelah mereka menjuarai Copa del Rey dengan mengalahkan Osasuna 2-1. Walaupun di Liga mereka terseok-seok dan bahkan gelar juara itu akan menjadi milik bagi Barcelona. Ya, tapi di UCL mereka tidak bisa lewatkan. Ya, sebagai satu-satunya wakil dari Spanyol, ya dengan mental juara yang tidak bisa diragukan lagi, bahwa Madrid akan berjuang habis-habisan. Apalagi ini pertandingan bermain di kandang mereka. Ya, imbang atau kalah
akan sulit bagi Madrid untuk bisa mengalahkan City ketika mereka datang ke Etihad. Ya, makanya bagi Don Carlo, ya, kalau Ancelotti dan pasukannya ini harus fokus untuk bisa menghadapi tim yang tangguh, tim yang kuat City, karena City ini berambisi, terutama dengan Pep Guardiola. Dia boleh sukses di Barca, tidak bisa mengangkat juga Munchen di Liga Champions, tapi sekarang di City. Ini adalah mungkin saja kalau Pep bisa membawa ke final dan juara, persembahan terakhir bagi Pep bersama dengan City, karena tidak ada lagi yang dia kejar bersama dengan City. Dia sudah bisa mendapatkan semua itu, ya, tapi sekarang tinggal di UCL. Makanya itu yang mereka akan buru, ya. Tapi sebelum melangkah ke final kan City harus melewati Madrid. Demikian juga dengan Madrid. Makanya ini pertandingan yang pasti menegangkan kedua tim, karena pertarungan mereka di 4 edisi terakhir kalau mempertemukan Madrid ini dan City selalu bisa di atas 2 gol lahir, ya. Jadi rame, ini jual beli serangan yang bakal terjadi, termasuk ini. Karena kita tahu bersama kan pada musim yang lalu tuh mereka bisa bertarung dengan agregat sampai 6-5 buat Madrid, ya. Dan sekarang pasti kedua tim dengan memiliki lini serang yang kuat, apalagi Madrid, ya. Sekarang mereka ingin mengincar gelar ke-15 mereka. Wah, ini luar biasa. Sudah 14 mereka dapatkan dan mereka ingin menambah rekor mereka itu sehingga sulit untuk dikejar oleh siapapun. Ya, karena klub paling dekat itu adalah semifinalis lainnya, AC Milan dengan 7 gelar. Ya, yang paling dekat. Setelah itu tidak ada lagi. Jadi ini separuh selisihnya. Nah, untuk bisa memutuskan ini hanya ada di City, ya, untuk bisa menggagalkan mereka. Nah, City sedang memburu sejarah juga bagi City untuk pertama kali menjadi juara di Liga Champions. Nah, kalau bisa melihat performa kedua tim, memang kalau melihat dengan City datang dengan kepercayaan diri pasti yang luar biasa. 10 pertandingan terakhir secara beruntun di IPL mereka hajar habis sehingga mereka bisa mengambil alih posisi puncak klasemen. Dan gelar juara di IPL sudah di depan mata buat mereka. Mereka sedang unggul sekarang sementara 1 poin di atas Arsenal. Dan memiliki 1 pertandingan tabungan, 1 pertandingan lagi. Sehingga peluang untuk bisa menjadi juara di IPL sangat besar. Itu yang membuat mereka sekarang ketika datang ke Bernabeu dengan kondisi mental yang sangat bagus. Ya, tetapi itu saya bilang tadi, Madrid juga lagi oke setelah menjadi juara di Copa del Rey. Ya, mereka tentunya ingin mempertahankan performa terbaik mereka. Ya, kalau bicara di UCL. Nah, kedua tim ini sudah bertemu 2 kali setelah sebelum musim lalu ketemu dan Madrid menang. Madrid juga menang pada 2016 dalam home and away, juga di semifinal bertarung dengan City. Ya, mereka bermain 0-0 di kandang City, kemudian di kandang sendiri, ya mereka menang dengan 1-0. Dan ini menjadi semifinal ketiga akan mempertemukan antara kedua tim, ya. Karena kalau melihat dari 8 pertemuan terakhir di UCL, ya secara keseluruhan UCL ya masih sama kuat, ya, masing-masing 3 kali menang dan 2 kali imbang. Ya, tapi kita bisa melihat di sini ya ambisi dari 2 tim yang bakal menarik dalam laga di semifinal leg pertama. Apa yang akan dilakukan oleh Ancelotti? Saya pikir Ancelotti tetap akan mempertahankan Karim Benzema di depan sebagai goal getter, sebagai bomber mereka. Ya, sangat berpengalaman ya di UCL karena musim lalu dia terbaik kalau bicara di UCL, dan dia pasti akan ditemani kalau tidak dengan Rodrigo adalah dengan Vini Junior. Ini suatu kombinasi yang sangat bagus jika Valverde ditarik ke tengah. Ya, tapi kalau mengandalkan Valverde dulu main, Valverde akan ke depan. Dengan di tengah itu kita menunggu kebugaran dari Luka Modric. Jika dia bugar fit benar, dia pasti dimainkan oleh Ancelotti bersama dengan Toni Kroos. Tinggal satu lagi yang akan ditaruh di sana. Siapa yang akan bermain? Tchouaméni bisa saja. Atau kalau Valverde itu ditarik ke belakang bermain di posisi gelandang, pasti Rodrigo yang ada di depan. Itu yang menjadi, saya pikir, pakem tetap dari Madrid. Di belakang ini Camavinga kan selalu sekarang dalam banyak pertandingan terakhir, beberapa pertandingan terakhir selalu dimainkan di posisi kiri. Walaupun di sana juga sebenarnya bisa ditampilkan beberapa pemain lain, tapi Camavinga ini yang ada di sana dengan Carvajal di kanan. Di sini mungkin ada Alaba yang akan bermain dengan Militao, karena mereka juga masih punya Rudiger yang bisa disiapkan. Sebenarnya Alaba ini sejatinya bisa bermain di kiri, karena di Bayern Munchen sebelum datang ke Madrid, Alaba itu lebih bagus di kiri, walaupun dia kemudian digeser ke tengah oleh Hansi Flick saat itu. Tetapi saya lihat Camavinga itu terus
dipatenkan oleh Ancelotti untuk bermain di posisi ini, dan dia tampil tidak mengecewakan. Bagus dengan posisi baru sebagai bek kiri, walaupun dia sebenarnya seorang gelandang bertahan yang lebih oke, tapi dengan Kamavinga bermain, ya saya pikir ini akan ada 4 di belakang Alaba dan Militao, kemudian Carvajal yang akan Thibaut Courtois tentunya akan berdiri di bawah Mister. Itu kalau bicara dengan starting 11-nya Ancelotti. Mereka akan coba untuk bermain secara ball position, ya bertarung dengan City, tapi City juga punya kekuatan dengan Erling Haaland di depan, dan ini kalau musim lalu tidak ada Haaland, sekarang ada Haaland. Bagi lini belakang Madrid harus berhati-hati, pasti akan kerja keras untuk bisa menghadang sang monster yang berada di garis depan dengan dukungan kuat, pasti dengan De Bruyne yang ada di sana, kemudian dengan Ilkay Gundogan, ada Jack Grealish, dan kita tidak tahu di kanan itu siapa yang akan didahulukan oleh seorang Pep. Apakah Riyad Mahrez atau Bernardo Silva yang ditaruh. Tapi siapapun yang dimainkan, mereka punya kekuatan di lini serang yang menakutkan, mengerikan. Itu yang saya bilang. Pertarungan di tengah dan di belakang ini akan sangat rame bagi kedua tim. Bagi City, ya pasti Pep akan memainkan bisa saja dengan 3 di belakang, kemudian 2 di tengah. Ya, kalau bicara 2 di tengah itu yang bermain sebagai double pivot, John Stones dan Rodri. Ini satu pakem yang selalu diandalkan kalau bermain dengan starting 11 terbaik, ya. Stones dan Rodri. Nah, 3 di belakang, Ruben Dias bisa dimainkan di sana. Ada Akanji dan Nathan Ake. Ini 3 berdiri depan Ederson Moraes sebagai penjaga gawang. Itu kalau mau dilihat dengan 11 pemain, walaupun sebenarnya di sana masih ada Kyle Walker yang bisa ditampilkan, tapi saya rasa 3 ini kalau bermain dengan 3 back akan ditampilkan oleh Pep adalah Akanji, Ruben Dias, dan juga dengan Nathan Ake. Sebenarnya mereka juga masih punya seorang pemain yang kuat bermain di posisi back tengah, ada Aymeric Laporte, tapi mungkin akan duduk di bangku cadangan. Ya, bisa akan main di babak kedua jika salah satu di antara 3 pemain belakang ini mengalami masalah atau cedera. Pep akan memainkan itu. Tapi apa yang saya bilang ini itu sudah 99% itu bisa menjadi kekuatan, ya, yang bisa ditampilkan oleh Pep menghadapi Real Madrid. Jadi dua-dua punya amunisi yang kuat, ya, baik di belakang, tengah maupun depan. Jadi ini gol pertama akan sangat menentukan dalam pertarungan kedua tim, dan saya rasa memang dengan materi pemain yang mewah, baik yang ada di Madrid maupun di City, ya pasti gol akan lebih dari 1. Karena dua-duanya punya striker yang haus gol. Benzema di kubu Madrid dan Erling Haaland di kubu Manchester City. Jadi kita akan saksikan ini duel para monster di lini serang, juga kekuatan di lini tengah yang luar biasa yang akan kita lihat. Bagaimana dua-duanya pasti akan coba untuk menguasai permainan dengan ball position, apakah Madrid atau City. Karena selama ini kita tahu dua tim ini kan kuat dalam hal ball position, tetapi tuan rumah akan berusaha untuk bagaimana mereka tidak bisa kalah menghadapi City. Demikian juga dengan City yang berusaha untuk tidak kalah sebelum mereka menjamu Madrid nantinya. Karena kalau sampai mereka kalah dalam pertandingan pertama, ini juga akan sulit, ya. Kalau kalah mungkin dengan 2-1, 1-0 masih bisa bagi City, ya, untuk bisa menghadang Madrid. Tapi kalau sudah dengan 2-0, 3-1 mereka kalah, ini agak berat mereka untuk bisa memendung Madrid, ya, bagi City. Tapi kita akan lihat nantinya, bisa saja City bisa memenangkan laga ketika bertarung di Madrid. Dan ini akan semakin mulus buat mereka kalau mereka bisa menghantam Madrid bermain di Bernabeu dengan skor berapapun. Ketika mereka balik ke kandang, ini lebih bagus buat mereka tentunya. Lebih nyaman buat mereka untuk bisa menatap final dan bisa memburu impian mereka menjadi juara untuk pertama kali di UCL. Tapi ingat, yang mereka hadapi adalah tim yang punya mental kuat. Kalau bicara di UCL, Real Madrid, dan itu mereka sudah alami pada edisi yang lalu. Bagaimana mereka berada di atas angin, hampir saja lolos, tapi kemudian digagalkan dengan mental baja, mental yang kuat dari anak-anak Madrid untuk membawa Los Blancos ke final dan akhirnya menjadi juara setelah mengalahkan Liverpool. Nah, kita akan tunggu duel seru yang akan berlangsung di Bernabeu untuk leg pertama antara Madrid dan City. Dan jangan lupa, sekali lagi saya ingatkan Anda untuk bisa mengikuti kuis yang diberikan oleh Dabinter. Ya, ini pompa air yang baik sekali. Ya, Anda bisa mendapatkan itu dengan hadiah total Rp1 juta. 4 pemenang masing-masing Rp250.000 kalau bisa menebak dengan benar siapa yang akan memenangkan laga Madrid dan City. Dengan saya, Bung Ropan. Ciao.